menghantar kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis ini. Seluruh pendeta dan Sintua HKBP Seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Minggu ini kita mengingat Allah Tritunggal yang telah memelihara kehidupan kita dan seluruh ciptaan. Dalam suasana ibadah dari rumah kita masing-masing, marilah kita berseru dengan nyanyian Kami Puji dengan Riang. Langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu bercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dari awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan dari titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Allah setelah pengakuan dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus
telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak melebihi dari orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang sampai saat ini beribadah di rumah masing-masing, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada pepatah orang Inggris yang berkata, "A friend in need is a friend indeed." Yang artinya, kawan dalam kesusahan adalah kawan yang sejati. Kawan yang sejati adalah kawan yang selalu ada di samping kita. Baik itu jika kita dalam keadaan susah ataupun keadaan kita dalam keadaan senang. Dalam artian, dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita memiliki begitu banyak pergumulan. Tetapi di dalam kenyataan hidup, ketika kita senang, disitulah banyak orang yang datang menghampiri kita. Banyak orang yang dekat dengan kita. Godang mana mandok lae tu hita, godang mana mandok eda tu hita. Tetapi ketika kita dalam keadaan susah, tiba-tiba saja mereka hilang satu persatu dari samping kita. Itu sebabnya ada istilah orang Batak yang mengatakan, dongan mekel godang, dongan tangis sahotik. Karena mereka tiba-tiba menghilang, mereka tidak mau membantu, mereka tidak peduli dengan keadaan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan topik minggu kita hari ini juga mengajak kita tentang kasih persaudaraan. Itulah sebabnya khotbah ini mengarahkan kita menunjukkan bagaimana kasih persaudaraan yang diberikan oleh Daud kepada Raja Saul. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk ke dalam ayat yang ke-17, kalau kita boleh membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, ada seorang pemuda yang berasal dari Amalek. Dia datang menghadap ke Raja Daud. Dia menyampaikan kepada Daud bahwa Raja Saul sudah mati. Pemuda ini menyampaikan berita itu dengan harapan dia akan mendapatkan imbalan dari informasi yang dia sampaikan kepada Raja Daud. Karena selama ini dia melihat bagaimana kebencian dari Raja Saul kepada Raja Daud. Oleh sebab itu ketika dia menyampaikan informasi ini, dia berpikir bahwa Raja Daud akhirnya nanti akan bahagia, senang mendengarkan informasi ini. Namun ternyata tidak seperti yang ada di dalam pikiran pemuda dari Amalek tersebut. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-17, bagian dari nas khotbah hari ini, bahwa nas itu, ayat itu merupakan nyanyian ratapan, yaitu nyanyian yang digubah dan dinyanyikan khusus untuk upacara pemakaman. Nyanyian ratapan semacam ini biasanya digunakan di rumah duka atau di tempat penguburan. Tentu saja bentuk dan isi yang berbeda dari mazmur yang biasa digunakan di dalam ibadah di Bait Allah. Syair nyanyian ratapan digubah bukan sebagai puji-pujian kepada Tuhan, melainkan sebagai penghargaan atau penghormatan kepada orang yang meninggal dunia. Nyanyian ratapan adalah persembahan terbaik yang diberikan oleh para kerabat dan sahabat yang kepada orang yang telah meninggal tersebut. Daud sebagai seorang seniman memberikan nyanyian ini kepada Saul dan Yonatan. Ini mungkin merupakan kebiasaan Daud untuk mengajarkan nyanyian-nyanyian peperangan untuk mengobarkan semangat perang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Raja Saul dan putranya Yonatan terbunuh dalam pertempuran, Daud menuliskan sebuah elegi atau syair duka cita yang disebut sebagai nyanyian ratapan. Di dalam ayat ke-17 dikatakan, Israel di bukit-bukitmu, nun di sana gugurlah pahlawan. Para putra negara, runtuhlah mereka sebagai bunga bangsa. Bahkan kata pahlawan tidak hanya satu kali, dua kali disebutkan, mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Yonatan adalah sahabat sekaligus saudara bagi Daud. Meskipun Daud dan Saul bermusuhan, Daud tetap menghormati Saul dan anaknya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 24 dan ayat 26, ratapilah Saul, tulis Daud. Yonatan, hai saudaraku, hatiku pilu. Demikian yang dituliskan di dalam ayat 26. Mengapa Daud mengatakan bahwa Saul dan Yonatan adalah
orang-orang yang dicintai dan ramah dalam hidup? Boleh kita baca di dalam 2 Samuel 1 ayat 23. Kita dapat mengerti jika Daud mengatakan demikian tentang Yonatan, sahabat baiknya, namun mengapa ia juga mengatakan hal yang sama tentang Raja Saul yang banyak membuatnya sengsara? Kalau Daud meratapi Yonatan, ini adalah hal yang wajar dan tidak aneh. Karena Yonatan adalah orang beriman, orang saleh, dan saling mengasihi dengan Daud. Tetapi ketika Daud meratapi Saul, ini adalah hal yang luar biasa. Saul bersikap jahat kepada Daud dan sangat menyengsarakan kehidupan Daud dalam waktu yang cukup lama. Ini harusnya menimbulkan kebencian kepada diri Daud. Tetapi yang terjadi adalah Daud meratapi Saul. Apakah yang membuat Daud meratapi Saul? Mungkin Daud melihat bahwa dalam diri Saul ada hal-hal yang hebat yang seharusnya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Daud melihat Saul bukan sebagai musuh pribadi, tetapi sebagai raja yang berani, yang mati karena membela bangsa dan negara. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada banyak hal yang baik yang dapat Daud katakan mengenai Yonatan, tetapi tidak untuk Saul. Tetapi justru sebaliknya, Daud menunjukkan bagaimana kesalehan dari Saul. Ia justru mengatakan hal yang baik tentang Raja Saul. Bagaimana semangatnya, bagaimana kemenangan di bidang militer, dan bagaimana kerajaan yang makmur yang boleh dihasilkan oleh Raja Saul. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada banyak hal yang baik yang dapat Daud katakan mengenai Yonatan. Tetapi begitu juga yang dilakukan oleh Daud kepada Raja Saul. Daud mengatakan hal yang baik tentang Saul, bagaimana semangat Raja Saul, bagaimana kemenangan Raja Saul di bidang militer, bagaimana kerajaannya yang makmur selama masa kepemimpinan Raja Saul. Kemurahan hati Daud membuat kita bertanya-tanya, seberapa seringkah kita memikirkan dan menghakimi kelemahan musuh kita? Seberapa sering kita tersinggung ketika orang lain menemukan kebaikan dari orang yang telah menyakiti kita? Seberapa dalam kita tenggelam dalam keburukan lawan kita, sehingga kita tak lagi melihat kebaikannya yang dilihat oleh Allah dan orang lain? Alkitab berkata bahwa kita perlu menyerahkan pembalasan dalam tangan Tuhan. Sebab ketika Yesus kembali kelak, Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Apakah kita hanya memusatkan perhatian pada sifat buruk dari lawan kita? Menekankan sifat-sifat positif dari orang yang menyusahkan kita adalah cara yang baik untuk menghilangkan kejengkelan dan untuk mengubah kebencian menjadi kasih. Matius 5 ayat 44. Kebencian akan menjadi kasih persaudaraan apabila kebesaran jiwa ditandai dengan kemampuan melihat kebaikan-kebaikan orang lain lebih daripada keburukannya. Kita akan sulit membenci seseorang ketika kita memujinya. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, melakukan yang baik untuk orang lain, mungkin itu adalah hal yang sulit, terlebih kepada orang yang telah melukai perasaan atau hati kita. Tetapi kasih Daud yang telah ditunjukkan kepada Raja Saul, bahkan dia tidak hanya menunjukkan kasihnya kepada Raja Saul saja, kepada seluruh keturunan Raja Saul. Itu tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi Daud mengembalikan semua bagian dari Raja Saul ke cucunya si Mefiboset. Itu dapat kita baca di dalam 2 Samuel 9 ayat 1-8. Bahkan tidak hanya mengembalikan semua bagian Raja Saul, Raja Daud juga memberikan jaminan hidup di istana kepada Mefiboset. Raja Daud menunjukkan kasih persaudaraan yang sesungguhnya kepada keturunan Raja Saul, meskipun Saul sangat jahat kepada Raja Daud. Begitupun bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
kepada setiap orang yang berbuat jahat kepada kita. Melainkan mari kita membalaskan kejahatan dengan kebaikan, supaya kehidupan kita selalu diberkati dan kita boleh menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, bahkan untuk firman yang telah kami dengarkan. Berkati Tuhan supaya firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, yang ada di gereja HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah. Supaya senantiasa Engkau memberikan kepada mereka semuanya kesehatan, kekuatan, dan menambahkan berkat sukacita yang melimpah. Berkati para pendeta yang melayani di gereja HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, HKBP Gading Indah. Begitu juga kepada seluruh amang dan inang Sintua, bahkan setiap orang yang boleh Engkau pakai di dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja. Supaya Engkau memberikan sukacita, bahkan kesehatan, supaya mereka senantiasa kuat di dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Begitu juga Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami dalam satu hari ini, bahkan kehidupan kami ke depannya, biarlah Engkau senantiasa memberkati dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hapuskan segala dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.